pujian. Pujian ini adalah pujian baru. Jadi adik-adik sekolah minggu kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan waktu kita takut, waktu kita bimbang, kita mau percaya sama Tuhan. Ikuti gerakan Kalinder dan kakak Lena ya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kita sama-sama mengucapkan doa. Tuhan, tiliklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setia-Mu, Tuhan, tiliklah jemaat-Mu. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari buku MD nomor 567 ayat 1 dan 2. Hukum Tuhan untuk kita pada minggu ini ditetapkan, yaitu pada titah keempat. Kita sama-sama mengucapkannya. Titah keempat: ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh,
Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa untuk meminta kekuatan kepada Tuhan melakukan hukum-Nya. Kita mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Yuk adik-adik, sekarang kakak undang semua anak sekolah minggu untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan Allah Kudus. Kita rendahkan hati kita untuk meminta pengampunan dosa dari Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik masih bangkit berdiri, kita bernyanyi lagu Sekolah Minggu HKBP. Sekolah minggu HKBP, kakak-kakaknya, ibu-ibu, impiannya di hati, di mana oke punya sekolah minggu.
Kita sama-sama mengaku iman kita. Kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan turun kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Yuk adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau semua adik-adik sekolah minggu sikapnya yang benar, kita mau sungguh-sungguh, kita mau menyanyikan satu lagu, Yesus Kau Dambaan Hatiku. Segalanya
mengasihi kami dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami merasakan kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami masih dapat berkumpul di dalam ibadah online sekolah minggu HKBP Soreang. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi hati dan pikiran anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, agar mereka dapat mengerti dan memahami serta melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 hingga ayat 3. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, salah satu tokoh yang paling besar di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, di dalam perjanjian lama, yaitu tokoh tentang Abraham. Abraham yang dipanggil Tuhan untuk menjadi bapa orang percaya. Melalui dia, melalui imannya, melalui panggilannya, setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu tertuju kepada iman yang ditunjukkan oleh Abraham kepada Tuhan Allah, di mana Abraham adalah hamba yang kaya, hamba yang besar, hamba yang terkenal, hamba yang masyhur, tetapi dia meninggalkan semua kemasyhuran dunianya, dia meninggalkan semua harta dunianya, dia meninggalkan semua kehormatan dunianya demi memenuhi panggilan Tuhan, sebab panggilan Tuhan melebihi segala sesuatu yang dia miliki pada saat itu. Adik-adik yang terkasih, iman yang demikianlah yang ingin ditunjukkan oleh firman Tuhan ini untuk kita tekuni dalam kehidupan kita. Bagaimana Abraham ketika dipanggil oleh Tuhan, dia berkata ya, dan dia langsung melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya, dan dia tidak bersungut-sungut, dan dia tidak memikirkan bagaimana hartanya yang akan ditinggalkannya, dan dia pergi untuk meraih kemasyhuran atau berkat yang diberikan oleh Tuhan nantinya kepadanya. Sebab ada satu iman yang perlu kita tekuni dari Abraham, bahwasanya dia percaya terhadap janji Tuhan. Bagaimana kita mempercayai janji Tuhan? Bagaimana kita mempercayai perlindungan Tuhan? Bagaimana kita mempercayai dengan segenap iman kita bahwa Tuhan akan selalu memberkati umatnya, memberkati orang-orang yang telah dipanggilnya menjadi orang-orang Kristen. Adik-adik, begitu senangnya, begitu enaknya kita menjadi orang-orang yang terberkati. Tentunya kalau kita terberkati, kita menjadi orang-orang yang berbahagia, orang yang bersukacita, jauh dari rasa bersungut-sungut, jauh dari rasa kekesalan, jauh dari rasa penyesalan, jauh dari rasa kekecewaan. Apalagi ketika kita merasa kesal, kecewa terhadap Tuhan, itu tidak boleh. Untuk itu, bagaimana kita mengimani firman Tuhan ini adalah melalui sikap Abraham di dalam mempercayai panggilan Tuhan kepadanya. Tentunya panggilan kepada kita semuanya berbeda-beda. Ada yang terpanggil menjadi seorang dokter,
ada yang terpanggil menjadi seorang guru, ada yang terpanggil menjadi seorang polisi, polri, polwan, ada orang yang terpanggil untuk menjadi seorang pemusik, ada orang yang terpanggil untuk menjadi seorang penyanyi, ada orang yang terpanggil untuk menjadi seorang penulis, atau mungkin ada orang yang terpanggil untuk menjadi seorang pekerja di ladang Tuhan, yaitu seperti pendeta, guru guria, Bible guru, diakones, sintua, evangelis. Adik-adik yang terkasih, setiap panggilan tadi berbeda-beda. Akan tetapi bukan berarti ketika kita dipanggil kita tidak memiliki pengharapan. Tuhan memanggil kita, pasti Dia mempersiapkan yang terbaik untuk kita. Ketika mungkin kita memiliki cita-cita yang tidak seturut dengan kehendak kita, keinginan kita, mungkin dulunya kita bercita-cita menjadi seorang dokter, tetapi akhirnya di kemudian hari menjadi seorang guru. Mungkin saja kita tidak dipersiapkan untuk menjadi seorang dokter oleh Tuhan, tapi kita dipersiapkan menjadi seorang guru yang akan membentuk dokter-dokter nantinya gitu. Jadi hanya saja bagaimana kita menekuni panggilan Tuhan dengan tidak adanya rasa kekecewaan, penyesalan dalam kehidupan kita. Tuhan telah mempersiapkan kita untuk menjadi apa dan seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Adik-adik, yang jelasnya kita harus menjadi orang-orang yang mempercayai bahwa Tuhan memanggil tidak dengan asal-asalan. Tuhan memanggil kita untuk menjadi seseorang yang kita inginkan, itu tidak hanya berdasarkan dipanggil lalu dibiarkan seperti itu saja, tidak. Tuhan selalu memberkati kita, selalu melindungi kita, dan selalu menyertai kita dalam kehidupan kita. Hanya saja jangan sampai ketika firman Tuhan ini sudah datang kepada kita, ya nanti kan Tuhan manggil aku juga, kita jadi bermalas-malasan, tidak memiliki pengharapan, tidak memiliki cita-cita. Tidak. Tetap manusia harus memiliki cita-cita, manusia harus memiliki kerja keras, harus berusaha. Hanya saja ketika usahamu tidak seturut dengan kehendakmu, tapi Tuhan telah menentukanmu menjadi ini seturut dengan kehendak Tuhan, jangan pernah menyesal dosanya, jangan pernah berkata Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak baik. Sebab di ayat 3 dikatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itu adalah jaminan dari Tuhan. Ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak kita inginkan, tetapi kita mengimaninya dan melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan, menyerahkan kehidupan kita dalam doa, menyerahkan kehidupan kita dalam berpengharapan, Tuhan pasti akan memberkati kita. Dan kalau panggilan Tuhan tadi dihina oleh orang lain kepada kita, kenapa kamu menjadi seorang guru, kamu gak cocok menjadi seorang guru, kamu seperti ini, kamu seperti ini, hati-hati, Tuhan akan marah terhadap orang yang menghina panggilan Tuhan, terlebih menghina panggilan orang-orang yang bekerja di ladang Tuhan. Oleh karena itu adik-adik yang terkasih, berkat dari Tuhan kita terima ketika kita melakukan kehendak Tuhan dalam pengharapan, dalam sukacita. Jadilah adik-adik yang betul-betul berpengharapan kepada Tuhan. Lihatlah nanti bahwasanya namamu itu akan besar seperti Bapak Abraham yang namanya memang masyhur sampai di mana-mana, sampai saat ini pun dia selalu dikenang, dan kita selalu berkata bahwasanya Bapak Abraham adalah bapak orang-orang percaya. Dan yakinlah melalui sikap Abraham yang taat kepada Tuhan, adik-adik juga harus menirunya menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang patuh, anak-anak yang dekat dengan Tuhan, yang tidak meninggalkan Tuhan, yang selalu berpengharapan, selalu berdoa kepada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita berdoa. Kami
selalu beserta kami. Kami rasakan berkat-Mu tidak berkesudahan bagi kami. Dan juga Tuhan, kami yakin dan percaya anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, Engkau telah membentuk mereka untuk menjadi apa dalam panggilan-Mu. Meskipun mereka bersusah payah untuk mengejar cita-cita, tetapi Tuhan yang berkehendak dalam kehidupan mereka. Bukan berarti cita-cita mereka itu tidak tercapai, tetapi dalam kehidupan kami harus menuruti panggilan dan kehendak-Mu. Untuk itu Tuhan Allah Bapa, kiranya Engkau membentuk anak-anak semuanya dimanapun mereka berada, menjadi anak-anak yang bersuka cita dalam pengharapan dan doa kepada-Mu, sehingga mereka menjadi anak-anak yang berusaha lebih keras, giat belajar untuk memperoleh apa yang mereka inginkan. Dan ketika mereka telah memperoleh apa yang mereka cita-citakan, Tuhan selalu beserta mereka. Berkati mereka Tuhan di dalam setiap pekerjaan mereka, terlebih ketika mereka akan menghadapi ujian-ujian di sekolah ataupun menghadapi kenaikan kelas. Tuhan yang selalu beserta mereka. Kami Tuhan mendoakan setiap anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, kiranya Engkau selalu beserta mereka. Yang dalam keadaan sakit, Engkau Tuhan yang memulihkan mereka. Kami juga berdoa supaya Tuhan selalu beserta orang tua dalam membimbing anak-anak untuk menjadi anak-anak yang terberkati, berpengharapan dan bersukacita dalam Kristus Yesus. Kami berdoa, amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, pengumuman kita untuk minggu ini yang pertama itu adalah penghargaan untuk anak-anak sekolah minggu yang berprestasi. Untuk anak-anak sekolah minggu dari tingkat SD sampai SMA yang mendapatkan juara 1 sampai juara 3, diharapkan untuk memberikan bukti bahwa kalian berprestasi. Buktinya berupa fotokopi rapot atau surat keterangan dari sekolah, dan jangan lupa memberikannya kepada seksi pendidikan yaitu Inang Pakpahan beserta, atau adik-adik bisa juga memberikannya ke anggota seksi pendidikan yang ada di masing-masing sektor. Untuk adik-adik yang akan masuk sekolah dasar, untuk memberikan data kepada seksi pendidikan yaitu Inang Pakpahan, atau dapat menyerahkan data kepada anggota seksi pendidikan di per sektor. Jangan lupa ya. Nah, adik-adik jangan lupa ya, batas pengumpulannya itu sampai hari Minggu 18 Juli 2021. Jika adik-adik sekolah minggu tidak memberikan bukti bahwa kalian berprestasi, maka akan dianggap tidak menerima penghargaan prestasi. Ayat hafalan untuk orang kecil diambil dari Mazmur 67 ayat 8. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Nah, untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di Horong Besar, ayat hafalan untuk minggu ini tertulis di Mazmur 109 ayat 28 yang bunyinya, biar mereka mengutuk, Engkau akan memberkati, biar lawan-lawanku mendapat malu, tetapi hamba-Mu ini kiranya bersukacita. Jangan lupa ya adik-adik, dihafalkan dan kirimkan video kalian ke guru Horong masing-masing ya. Terima kasih. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Kita angkat satu pujian, kami bawa pujian.
kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa, kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.